menjadi Kanisian tentu saja sangat menggembirakan. Tetapi untuk sampai pada tahap menggembirakan itu tidaklah mudah. Tentu teman-teman masih ingat pada saat dulu pertama kali mendaftar di Kolese Canisius. Mulai dari awal sudah dilakukan seleksi yang begitu ketat, dan dari masing-masing para pendaftar pun sudah harus berkompetisi sedemikian ketatnya. Hal yang menjadi ciri khas kita adalah bagaimana sebagai sekolah Yesuit mencoba untuk menseleksi para kandidat atau para calon Kanisian ini sebaik mungkin. Kolese Canisius mengarahkan seluruh proses pendidikannya ke arah pendidikan yang sifatnya holistik, baik itu pendidikan intelektual atau pendidikan yang menekankan aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotorik. Jadi ketiga-tiganya itu dipadu secara integral dalam sebuah pedagogi yang kita biasa sebut adalah paradigma pedagogi Ignatian. Pedagogi yang integral ini kita berusaha menjaga keseimbangan ya, antara pendidikan yang sifatnya intelektual, pendidikan yang sifatnya afektif, dan pendidikan yang menekankan hal-hal yang psikomotorik. Tapi juga tidak lupa bahwa di balik seluruh proses pendidikan ini ada satu hal yang diarahkan, itu adalah pendidikan nilai. Jadi apapun juga prosesnya, ada akhirnya adalah pertanyaan nilai apa yang telah dipelajari atau nilai apa yang telah diperoleh untuk menjadi pegangan bagi kehidupan. Tentu saja dibekali ataupun didasari oleh suatu kegiatan refleksi. Ya, karena refleksilah yang memungkinkan proses pembelajaran itu menjadi bermakna, karena lewat refleksi anak-anak kita diajak untuk melihat kembali apa yang telah mereka pelajari, ya, dan melihat makna bagi kehidupan mereka, baik kehidupan yang sekarang maupun kehidupan kelak ketika mereka sudah sampai di dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Oleh karena itu, pendidikan yang mau kita arahkan ini adalah mereka diharapkan menjadi orang-orang yang mempunyai karakter, ya, lebih-lebih karakter sebagai pemimpin dengan karakter lain lagi, yaitu pemimpin yang melayani. Jadi mereka tidak hanya pandai ataupun unggul secara akademis, tapi mereka ini adalah orang-orang yang unggul dalam karakter, ya, karakter yang terbuka untuk bertumbuh, karakter yang terbuka untuk melayani orang lain, terbuka untuk peduli terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan. Maka berbagai macam nilai yang ditawarkan di sini, yang diajarkan ataupun ditekankan lewat berbagai macam kegiatan, ya, misalnya nilai kerja keras, kemandirian, disiplin, gembira, dan toleransi. Dan inilah nilai-nilai yang ditujukan, yang diarahkan dalam seluruh proses, baik itu proses yang sifatnya akademis maupun dalam proses yang non-akademis. Jadi semua nilai-nilai ini ditekankan dan diajarkan di dalam
seluruh proses ya, di dalam berbagai aspek dan dinamika kehidupan di dalam Kolese ini. Hari pertama di SMP Kolese Canisius, kami langsung dibebani oleh tugas yang begitu banyak maupun atribut yang tentu tidak mudah. Belum lagi ditambah dengan lagu-lagu Moska maupun 10 butir Moska yang perlu kita hafal. Tetapi selama proses berjalannya MOS, tidak hanya masa-masa sulit yang kami lalui, tentu ada juga masa-masa yang menyenangkan, di mana kami menari, menyanyi bersama, dan mencoba menguatkan tali persahabatan kita antara teman sekelas. Terus terang yang saya dapat dari MOS adalah kami diajak untuk disiplin, untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan kita. Convention Week adalah salah satu kegiatan yang pernah saya jalani di Canisius. Waktu saya kelas 7 itu, Convention Week terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, saya observasi ke Muara Angke, dan yang satu lagi di Pulau Rambut. Kalau yang menurut saya paling berkesan sih setelah waktu di Pulau Rambut, karena di Pulau Rambut itu kita benar-benar melakukan observasi, tidak hanya di daerah yang kita kuasai, namun juga di daerah-daerah yang tidak pernah kita tahu sebelumnya. Nah, tujuan dari Canisius menurut saya ke Pulau Rambut ini yaitu untuk menghijaukan lingkungan. Untuk menghijaukan lingkungan, mengapa? Karena itu adalah salah satu bentuk dari kepedulian kita terhadap sesama. Jadi kita mempedulikan lingkungan itu dengan cara menanam bakau di pinggiran-pinggiran Pulau Rambut situ. Kegiatan camping merupakan kegiatan yang sungguh luar biasa dan sampai sekarang pun masih saya ingat. Mulai dari membawa tas yang beratnya 11 kilo, menentengnya, membawanya, berjalan di hutan, tersesat dan kehujanan, sampai di camp dengan lelah, dan itu pun harus membuat bivak dengan sambil memilih senter untuk penerangan, dan akhirnya diakhiri oleh makan malam dengan nasi setengah matang berbumbukan pasir. Ya, mungkin memang benar kalau itu terdengarnya tidak menyenangkan, tapi kegiatan camping juga ada pengalaman yang menyenangkan, seperti kegiatan outbound, kegiatan rafting, dan kegiatan api unggun. Tapi justru bukan kegiatan seperti itu yang sangat berkesan, melainkan kegiatan di mana saya, teman-teman saya merasakan penderitaan, merasakan kesusahan. Kami susah bersama, lelah bersama, jalan bersama mencapai camp, tapi itu semua dapat kami lalui, dapat kami usahakan, dan kami berhasil bersama, pantang menyerah bersama. Pada kelas 8 kami melakukan kegiatan live-in. Kami melakukan kegiatan live-in di Batu Ratno, Wonogiri. Di sana pekerjaan kami itu membantu orang tua asuh kami, membantu pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan sehari-harinya. Kami pergi ke sawah pada pagi atau sore hari. Pada pagi hari kami membantu mereka menanam tanaman, mengurusi tanaman-tanaman yang ada di sawah, dan memotong atau menghilangkan tanaman yang mengganggu di sawah tersebut. Lalu kami juga membantu mengembalakan kambing-kambing atau hewan ternak yang ada di sana. Selain membantu orang tua asuh kami juga melakukan pekerjaan kami sehari-hari. Karena tujuan event ini agar kita untuk lebih mandiri dan lebih menghargai. Kami selain membantu orang tua, kami juga mencuci baju sendiri dan membersihkan piring-piring yang telah kami pakai. Di sana kami belajar untuk tidak manja dan menghargai segala sesuatu yang ada. Sebagai kelas 8, saya mengikuti kegiatan ekskursi di Puspitek. Di sana, saya belajar fisika, biologi, dan kimia. Awalnya, saya mengamati pertumbuhan tanaman dengan menggunakan kultur jaringan. Lalu setelah itu, kami dibawa kepada sesuatu yang lebih menarik, yaitu kami diajak untuk membuat roket air dan mengamati asap rokok yang terdapat dan kandungan-kandungan bahayanya.
Kami membuat roket air tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang cukup sederhana, yaitu botol plastik aqua yang besar dan juga air. Dengan menggunakan dorongan, tentunya roket air tersebut akan bekerja. Lalu selanjutnya, kami mengamati bahaya-bahaya asap rokok tersebut dan membedakan bahaya rokok filter dengan bahaya rokok non-filter. Yang berkesan bagi saya adalah ketika saya ditunjuk untuk maju mengikuti kuis berhadiah. Saya mengikuti kuis itu dan ternyata saya menang, sehingga saya mendapatkan hadiah dari salah satu kakak pembina di Puspitek tersebut. Seluruh pengalaman kami di ekskursi tersebut tentunya sangat bermanfaat sebagai bekal bagi kami untuk di research paper kelas 9 nanti. Tujuan hidup manusia adalah Tuhan. Maka dari itu saya di kelas 9 ini mengikuti kegiatan retret, yaitu di Civitayot Camp, Jakarta. Di sana kami belajar untuk bagaimana mengenal lebih dekat tentang Tuhan dan bagaimana kami cara berkomunikasi dengan Tuhan. Sebenarnya caranya mudah, yaitu dengan doa. Tapi bukan sekedar hanya doa, kami belajar untuk hening, di mana kami di sana belajar tentang sharing, renungan, dan sebagainya, serta yang paling utama adalah refleksi. Berefleksi lebih dalam mengenai hidup kita sendiri. Sebenarnya setelah lulus dari SMP, setelah lulus dari SMA, setelah lulus dari perguruan tinggi, kita mau berbuat apa? Sebenarnya retret ini mengajak kita untuk mengenal diri sendiri serta juga lebih bisa melayani orang lain. Di kelas 9 ini saya mengikuti kegiatan research paper. Puncak research paper itu ada di Exhibition of Learning di bulan Januari akhir. Kita mempresentasikan hasil yang setelah kita susun di hadapan orang tua kita, tamu undangan, serta adik-adik kelas kita, serta 2 orang penguji yang sering memberikan kritikan dan beberapa revisi. Dan perasaan saya takut karena waktu itu saya sempat dipanggil oleh moderator karena ada masalah dengan karya ilmiah saya. Porsche merupakan ajang olahraga antar sekolah se-Jabodetabek yang memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah Porsche merupakan ajang solidaritas antar sekolah se-Jabodetabek itu sendiri. Yang kedua adalah merupakan sebuah proses kaderisasi massal yang diikuti oleh seluruh keluarga besar SMP Kolose Canisius. 2 kepanitiaan besar, yaitu non-pertandingan dan pertandingan. Bagaimana kita harus bisa merangkul kedua bagian tersebut menjadi kesatuan dan akan membentuk sebuah kegiatan yang berkualitas. Lalu yang ketiga adalah merupakan wadah dari banyaknya bakat yang dipunyai oleh remaja-remaja SMP yang mengikuti ajang Porsche ini. Bagaimana kita bisa memberikan sebuah kualitas pertandingan atau perlombaan yang baik dengan atlet-atlet yang baik dari sekolah-sekolah tersebut, dan mereka harus bisa menuangkannya dengan baik di sini. Anak-anakku dan juga sekaligus sobat-sobat kecilku, kamu sudah berjuang selama kurang lebih 3 dan 4 tahun. Kita telah lalui bersama seluruh suka dan duka hidup kita di SMP Kolose Canisius ini. Pesan saya, lanjutkan terus apa yang telah dimulai, ditanamkan dalam dirimu benih-benih untuk menjadi orang-orang yang memiliki 3C, competence, conscience, dan juga compassion. Maju terus, meskipun pasti ada banyak rintangan dan tantangan, tapi berjuanglah, karena hidup adalah perjuangan. Vita militia est. Selamat berjuang dan profisiat. Pesan saya untuk para Kanisian, tunjukkanlah jiwa Kanisianmu, tunjukkanlah jiwa kepemimpinanmu, sehingga kehadiran Anda sungguh dirasakan oleh orang lain. Tetap semangat dan terus berjuang. Selangkah demi selangkah, kita telah aluri jalan setapak ini. Masa lalu telah kita telan.
dan masa depan selalu mengandung harapan. Hidup bukanlah bagaimana kita memikirkannya, melainkan bagaimana kita memaknainya. Maka, jadilah terang dalam gelap. Ad maiorem Dei gloriam. Vita militia est. Sekali Kanisian, tetap Kanisian.